Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ini adalah video tutorial bagaimana cara menggunakan MamoPos untuk kategori app kasir toko ya. Nah, di sini ada tampilan login ya. Ada owner dan juga karyawan. Nah, jadi pertama kali itu kita harus setting owner-nya dulu ya. Owner kita bisa daftarkan karyawan di dalamnya agar karyawan bisa melakukan transaksi. Baik, kita coba login ke owner ya. Masukin passwordnya owner itu dari bawaan dari aplikasi, awalnya adalah MamoPos. Nanti bisa diganti sendiri ya di dalamnya. MamoPos, oke. Ada salah dikit. MamoPos. Password juga sama ya, jadi username MamoPos dan juga passwordnya MamoPos. Oke, owner dipilih. Habis itu kita masuk. Nah, ketika masuk akan menuju ke halaman dashboard. Nah, dashboard utama ini ya memperlihatkan omset real time ya hari ini ya. Itu masih kosong ya karena kita belum ada datanya, dan ada banyak fiturnya, itu ada data produk, karyawan, supplier, laporan, dan lain-lain ya, stok dan akses dan lain-lain. Dan sebelumnya kita setting dulu printernya ya, ditekan yang icon printer di bawah ini ya agar bisa terhubung. Nah, lalu pencet tombol tekan pilih printer. Oke, lalu kita pilih konfirmasi. Yes ya, kita udah nyalakan Bluetooth-nya. Nah, otomatis nama dari printer ini akan terlihat ya. Namanya adalah kalau saya menggunakan RPP02N ini. Nah, maka akan tersimpan seperti itu dan tandanya berhasil. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Nah, lalu berikutnya adalah kita menginput data produk ya di menu produk itu ya. Nah, di data produk ini ada dua ya, ada data produk dan juga produk level. Kalau master data produknya kita input di data produk ya. Kalau untuk harga level seperti acara grosir nanti bisa di harga level. Oke, langsung aja kita input data produk ya agar bisa jualan. Nah, tekan tombol yang di bawah ini ya, tambah produk. Nah, lalu kita pilih. Oke, dan di sini ada banyak kolom yang harus diisi ya. Kolom paling atas itu adalah kode barcode ya. Kita skip aja kalau misalkan kode barcode-nya nggak ada. Kalau ada tinggal scan aja ya, maka akan terbaca di situ. Tinggal diganti saja. Dan disamakan ya kode barang dan barcode ini. Kalau nggak ada barcode-nya wajib sama dengan kode barang. Tapi kalau ada dari bawaan dari pabrik, kode barcode-nya diedit aja lalu pencet icon scanner yang saya tunjuk itu. Nah, berikutnya kita masukkan ya nama barangnya, misalkan air mineral. Oke, kita punya stok air mineral adalah misalkan 100. Nah, di sampingnya itu ada stok alert ya. Stok alert itu untuk memberitahu jika stoknya udah mau habis. Nanti kalau udah saya setting 10 ya, kalau nanti sama dengan 10 atau kurang dari 10, maka akan ada notifikasi di sistemnya ya bahwa air mineral akan habis. Saya perbaiki dulu kameranya. Oke, berikutnya satuannya bisa diganti atau mau pieces bebas ya, karena itu akan muncul di struk ya. Ini harga modal. Untuk kolom harga modal ya, masukkan modalnya berapa ya dari jual persatuan itu ya. Saya contoh ya 2000 modal, harga jual 5000. Dan ini expired ya. Expired nggak wajib diisi, tapi kalau cara mengisinya adalah ditekan kolomnya hingga muncul dialog tanggal ya, lalu pilih. Nah, untuk foto juga tidak wajib ya, tapi kalau mau pakai foto boleh, nanti pilih di galeri di handphone kakak-kakak masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita langsung simpan saja. Nah, kalau udah tersimpan seperti ini ya, dia akan muncul di list seperti ini di data produk. Nanti kalau untuk menambahkan produk yang lainnya tinggal ulangi ya, tinggal ditekan tombol tambah produk lalu diulangi cara yang sebelumnya tadi kita praktekkan ya, cara menginput produk. Oke. Nah, di data produk ini ya, kita bisa mencetak label atau barcode-nya nih melalui printer kasirnya ya. Dan caranya diklik ya nama barangnya lalu pencet tombol label. Nah, ini keluar nih. Ini kalau mau pakai label harga untuk ditempel misalkan di rak atau di kemasannya boleh. Tapi opsional sih sifatnya, ini bebas mau digunakan atau tidak, mau dicetak atau tidak ya. Kalau mau ditempel tinggal beli kertas ukuran 58 yang model stiker. Oke. Nah, berikutnya kita coba transaksi ya. Kita daftarkan dulu ya karyawannya. Sebelum transaksi itu kita harus daftarkan dulu karyawannya agar karyawan bisa login. Nah, caranya ialah di sini kan ada menu karyawan ya di dalam owner. Karyawan ini kita pilih ya.
Oke, kita pilih. Nah, kita daftarkan nama karyawannya ya. Namanya siapa ya? Misalkan ya John ya. Oke, alamatnya bebas saja ya. Ini hanya untuk contoh. Pokoknya karyawan harus didaftarkan dulu ya agar bisa login dan bisa bertransaksi penjualan. Nah, ini dia akan otomatis dari sistem dikasih username dan password tuh. Username-nya kstrip1, passwordnya kstrip1. Oke, saya ketengahan dulu ya untuk handphonenya, kameranya karena agak sedikit kurang center. Oke, sip. Nah, kita mulai lagi ya. Nah, ini kita back ya. Nah, sekarang kita coba transaksi karyawan ya. Cara transaksi karyawan. Nah, untuk menu-menu yang lain nanti bisa dicoba aja ya. Itu feedback dari karyawan setelah transaksi. Nah, ini kita logout. Kita logout masuk ke karyawan ya, menggunakan username dan password yang tadi sudah didapatkan dari sistem. Nah, passwordnya kstrip1 ya, username-nya juga sama ya, kstrip1. Oke, lalu kita pilih karyawan. Nah, kita pilihnya karyawan aksesnya ya, karena ke owner otomatis nggak akan bisa. Nah, di karyawan ini ada menu banyak nih. Nah, salah satunya yang paling dipakai itu yang transaksi ya. Nah, jadi karyawan itu fungsi utamanya adalah melakukan penjualan. Nah, langsung aja kita menu transaksinya kita klik. Lalu di menu transaksi ini ada pilihan mau lihat dalam bentuk vertikal, menurun ke bawah nanti seperti itu barangnya, atau dalam bentuk horizontal seperti ini. Bebas ya, sesuai selera saja. Atau kalau misalkan pengen dicetak nomor antrian, bisa diklik ya cetak nomor antriannya ya. Misalkan ya pakai metode nomor antrian toko kakak-kakak, boleh dicetak nomor antriannya. Kalau enggak boleh di skip aja. Nah, lalu kita coba transaksi ya. Nah, ini oke, list produk vertikal ya. List produk vertikal nih misalkan ya, kan muncul ya barangnya ya, karena udah kita daftarkan tadi air mineral. Nah, kita pilih air mineralnya, lalu akan ada muncul pajaknya, diskon 80% atau rupiah. Nah, ini yang wajib diisi adalah yang jumlah belinya. Dia beli 1 atau 2. Kalau udah diproses, nah lalu kalau sudah tidak ada barang yang ditransaksikan lagi, kita langsung check out ya. Pencet tombol check out yang di bawah. Oke, lalu akan tampil tampilan tombol ya, tagihan uang 10.000, tagihannya mau bayar metode cash atau transfer atau lain-lain boleh. Nah, saya ini pakai uang pas aja ya, jadi ada banyak pilihannya tuh untuk mempercepat transaksi. Lalu kita pencet tombol selesai, maka akan tersimpan transaksinya dan kita bebas mau cetak struknya atau tidak. Kalau mau cetak struknya, kita pencet tombol cetak struk, maka akan keluar struk seperti ini ya. Struknya ada logonya, ada alamat, identitas, dan juga ada informasi item-item yang dibeli ya. Oke. Jadi cetak struk itu sifatnya opsional ya, mau dicetak atau tidak ya, karena untuk menghemat kertas. Atau mau dikirim ke WhatsApp, tinggal pencet tombol send WhatsApp ya, cari nomor WhatsApp customernya yang mana ya, lalu tinggal kita kirim seperti ini. Nah, kan maka customernya juga dapat struk digitalnya seperti itu ya. Atau mau di preview ya, ini misalkan mau di screenshot saja boleh. Itu free preview-nya. Nah, itu setelah ada cara transaksi ya. Jadi sangat mudah sekali cara transaksinya. Ini kita kembali lagi ya. Ini jadi di halaman dashboard karyawan langsung kelihatan penjualannya 10.000 tuh hari ini tuh, karena baru tadi ya beli air mineral, beli 2. Nah, kalau mau lihat riwayatnya tinggal pilih menu riwayat ya. Lihat yang transaksi berhasil atau hutang atau tunda bebas, tinggal sesuaikan kebutuhan. Nah, udah muncul seperti ini, tinggal cetak aja. Misalkan ada keperluan mau cetak struk ulang ya, tinggal pencet aja cetak struk ulang. Jadi sampai kapanpun riwayat penjualannya itu selalu tersimpan di sistem ya, tidak akan hilang. Nah, berikutnya di karyawan ada menu banyak tuh, ada laporan, kehadiran, dan lain-lain. Nah, saya balik lagi ke owner ya. Misalkan ya owner ingin melihat laporan detail dari penjualan ya. Jadi tinggal login aja ya ke owner. Oke, dari karyawan sih juga bisa melihat laporan keuangan, cuma tidak sampai profit ya. Nah, ini di owner ya, kita masuk, kita login ke owner ya, kita balik lagi. Nah, kita akses ada menu namanya laporan. Nah, di menu laporan ini kita klik menu laporannya. Nah, lalu cari periode transaksinya dipilih. Nah, ini dipilih tanggalnya.
bukan diketik manual tapi di tab seperti ini, ditekan hingga muncul dialog tanggal seperti ini. Lalu pencet tanggal yang diinginkan ya, sampai tanggal berapa ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, pilih lagi, habis itu terapkan, dan maka akan muncul laporannya seperti ini. Nah, di sini ada omsetnya, ada profitnya, kelihatan, dan ada bayarnya itu pada pakai apa aja tuh, cashnya berapa dan lain-lain. Dan di sini ada performa produknya terjual berapa banyak, atau mau dicetak juga bisa, tinggal klik pilihan yang di atas ya, mau dicetak resume. Nah, cetak resume itu adalah cetak ringkasannya, ringkasan laporan. Jadi dapat summary-nya aja tuh owner. Bisa dicetak ya untuk arsip, atau cetak detail. Nah, kalau cetak detail itu berikut dengan nama-nama barangnya yang dijual tadi. Berikutnya mau dikirim ke WhatsApp juga bisa, laporan keuangan ini juga bisa dikirim ke WhatsApp-nya owner ya. Oke, bisa dikirim juga ke WhatsApp owner. Lalu atau mau diekspor ke Excel, bisa diekspor ke Excel ya, tinggal pilih Excel, ekspor, otomatis maka akan ada notifikasi nanti, nah ekspor berhasil. Dimanakah dia tersimpan? Ada di menu file ya, di menu file di folder download biasanya. Nah, di download itu ada tuh laporan penjualan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tinggal kita pindahkan aja data ini ke komputer bisa, atau buka di Excel versi handphone bisa. Nah, tampilan seperti ini di Excelnya. Jadi hasil laporan keuangannya itu bisa diekspor ke Excel seperti ini ya. Oke, jadi itu adalah cara menggunakan kasir Mamopos ya. Jadi sangat mudah sekali, sisanya bisa dieksplor ya, karena sangat mudah sekali dilakukan. Fitur yang penting tadi ialah penginputan data barang dan juga transaksi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.